Perkenalkan, nama saya Rufaldi Banyisip, kelas A121 Fakultas Hukum, NIM 2174201006. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS MK Hukum Tata Negara. Makalah yang saya kerjakan ini membahas mengenai sistem pemerintahan di Indonesia. Khususnya di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial untuk sekarang ini, yang merupakan sistem pemerintahan berpusat pada presiden sebagai kepala pemerintah, sekaligus sebagai kepala negara. Dalam sistem ini, badan eksekutif yang diwakili oleh presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif. Yang dimaksud contohkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia diwakili oleh DPR. Adapun kelebihan dan kelemahan pada sistem pemerintahan di Indonesia. Kelebihan sistem pemerintahan di Indonesia yang pertama, presiden dan menteri selama masa jabatan tidak dapat dijatuhkan DPR. Kedua, pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis. Ketiga, presiden tidak dapat memberlakukan atau membubarkan DPR. Kelemahannya sistem pemerintahan di Indonesia yang pertama, ada kecenderungan terlalu kuat otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden. Yang kedua, sering terjadi pergantian para pejabat karena adanya hak prerogatif presiden. Yang ketiga, pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh. Dan yang terakhir, pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat perintah. Perhatian. Adapun beberapa macam sistem pemerintahan yang terdapat di dunia, yakni pertama, sistem pemerintahan parlementer, kedua, sistem pemerintahan presidensial, ketiga, sistem pemerintahan campuran, keempat, sistem pemerintahan referendum. Dari keempat sistem pemerintahan yang disebut memiliki perbedaannya masing-masing. Sekian presentasi dari saya, dan saya ingin mengajak kepada teman-teman yang ingin masuk di universitas, saya sarankan untuk masuk di Universitas Indonesia Pembangunan Indonesia Manado, karena selain program studinya banyak, dosen-dosennya juga sangat profesional dalam mengajar. Terima kasih.